Coba bayangin deh, Januari 2026, dan pasar saham kita tiba-tiba anjlok, terjun bebas. Guncangannya tuh dahsyat banget dan super cepat. Pasti kita semua langsung nanya, ini ada apa sih? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas semuanya. Bukan cuma apa yang terjadi, tapi juga kenapa ini bisa terjadi. Dan ini, percayalah, jauh lebih penting. Minus 15%. Itu angka nilai yang lenyap dari pasar saham Indonesia cuma dalam 2 hari. 2 hari! Ini bukan sekedar koreksi pasar biasa ya, ini adalah kepanikan massal, salah satu kejatuhan paling parah dalam sejarah bursa kita. Angka ini bukan cuma statistik, tapi ini adalah bukti nyata seberapa besar kepanikan yang terjadi. Dan inilah visual dari kepanikan itu. Lihat deh, garis merah yang menukik tajam banget itu di tanggal 28 Januari pagi. Penurunannya tuh saking parahnya, sampai-sampai Bursa Efek Indonesia harus injak rem darurat, atau yang kita kenal sebagai trading halt. Perdagangan dihentikan total. Anda pikir besoknya bakal membaik? Salah besar. Drama yang sama persis keulang lagi. 2 kali trading halt dalam 2 hari berturut-turut. Wah, itu udah kayak sirine bahaya yang paling kencang bunyinya. Oke, untuk membongkar semua ini, kita akan telusuri 5 babak utama. Kita mulai dari detik-detik kehancuran di Black Wednesday, lalu kita dalami apa sih pemicu utamanya, yaitu MSCI Freeze, terus kita ungkap borok lama pasar kita, lihat krisis kepercayaan yang lebih besar, dan yang paling penting, gimana jalan keluarnya. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Kita putar waktu kembali ke 2 hari yang mengerikan itu, saat pasar saham kita benar-benar ada di ujung tanduk. Semuanya kejadian itu cepat banget. Rabu pagi, belum ada setengah jam perdagangan dibuka, pasar udah amblas lebih dari 6%, trading halt. Tapi yang lebih bikin ngeri, dana asing kabur besar-besaran. 6,2 triliun rupiah dijual sama investor asing dalam 1 hari. Puncaknya, besok paginya, di jam yang sama, pasar longsor lagi kali ini 8%. Ini benar-benar kepanikan total. Terus, total kerugiannya berapa dari 2 hari horor ini? Angkanya 80 miliar dolar Amerika. Biar kebayang, itu nilainya setara dengan puluhan perusahaan BUMN raksasa kita lenyap dalam sekejap. Ya, segitu banyak uang yang menguap begitu aja. Jelas, ini bukan lagi sekedar koreksi pasar. Ini adalah krisis. Lantas, siapa atau apa sih yang jadi dalang di balik kepanikan ini? Semua petunjuk mengarah ke satu nama yang punya kuasa luar biasa di pasar global. MSCI. Jadi, MSCI ini apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja mereka ini semacam influencer atau selebgramnya dunia investasi. Mereka bikin daftar belanja saham global, dan dana-dana investasi raksasa yang nilainya triliunan dolar itu ngikutin plek-ketiplek daftar belanja ini. Kalau saham negara kita masuk daftar mereka, wih, dana asing ngalir deras. Tapi kalau kita dikeluarin, ya siap-siap aja menghadapi bencana. Nah, inilah yang mereka lakukan, sebuah pembekuan sementara atau interim freeze. Bayangin, ada bendungan raksasa yang tiba-tiba dibangun dan langsung memblokir total aliran dana global yang mau masuk ke pasar saham kita. Semua keran investasi yang tadinya terbuka lebar, mendadak ditutup rapat-rapat khusus untuk Indonesia. Pembekuan ini benar-benar total loh. Artinya apa? Pertama, porsi saham Indonesia di etalase global itu dibekukan, nggak bisa ditambah lagi. Kedua, mereka berhenti ngasih update berapa banyak saham kita yang sebenarnya tersedia untuk dibeli asing. Dan yang paling parah, perusahaan-perusahaan baru kita yang mau IPO itu dilarang keras masuk ke daftar belanja mereka. Singkatnya, semua pintu masuk untuk dana global ditutup serapat-rapatnya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kenapa? Kenapa MSCI sampai ngambil langkah se-ekstrim ini? Emangnya apa sih yang bikin mereka begitu khawatir sama pasar kita? Nah, ini yang membawa kita dari sekedar apa yang terjadi ke pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa ini semua bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini tuh kayak bom waktu. Sebuah masalah struktural yang udah lama banget terpendam di jantung pasar modal kita, yaitu masalah likuiditas dan transparansi. Kuncinya ada di satu konsep yang namanya free float. Biar gampang, kita pakai analogi pizza aja ya. Bayangin satu perusahaan publik itu satu loyang pizza utuh. Nah, free float itu adalah jumlah potongan pizza yang dijual bebas untuk kita semua, investor publik. Masalahnya, di Indonesia, banyak pemilik perusahaan itu cuma ngejual sedikit banget potongan pizzanya. Sebagian besar mereka simpan sendiri. Akibatnya, pas investor raksasa mau beli dalam jumlah besar, barangnya nggak ada. Pasarnya jadi dangkal, dan harga jadi gampang banget digoreng. Seberapa parah sih masalah kita? Coba lihat perbandingan ini. Syarat minimum free float di Indonesia itu cuma 7,5%, bandingkan sama Thailand dan Malaysia yang mewajibkan 15%, bahkan Hong Kong dan India itu 25%. Kita jadi yang paling pelit di antara negara-negara tetangga.
Inilah borok struktural yang akhirnya bikin investor global gerah. Dan masalahnya, bukan cuma jumlah sahamnya yang sedikit, tapi juga soal transparansi. MSCI itu pusing tujuh keliling buat melacak siapa sih pemilik asli di balik saham-saham itu. Mereka curiga ada pihak-pihak yang main mata atau kong kali kong untuk ngatur harga. Intinya, mereka merasa data yang disajikan oleh pasar kita itu gak bisa dipercaya 100%. Masalah internal pasar yang tadi kita bahas, jadi jauh lebih berbahaya ketika digabungkan dengan kondisi makroekonomi dan politik yang lagi nggak stabil. Ini menciptakan sebuah kombinasi beracun yang langsung menggerogoti kepercayaan investor. Kondisinya waktu itu emang lagi genting banget. Di satu sisi, anggaran pemerintah kita udah lampu kuning, hampir nabrak batas defisit yang diizinkan undang-undang. Ini bikin investor cemas soal kesehatan keuangan negara. Di saat yang bersamaan, nilai rupiah anjlok ke level terendah sepanjang sejarah. Ini kombinasi maut. Investor takut pemerintah boros, dan pada saat yang sama, nilai investasi mereka kalau diubah ke dolar terus-terusan merosot. Kepercayaan investor ini makin hancur gara-gara drama politik. Mulai dari mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sangat dihormati oleh investor global. Terus ada kekhawatiran soal program-program populis yang bisa bikin anggaran negara jebol. Puncaknya, independensi Bank Indonesia dipertanyakan setelah ada intervensi politik dalam jajaran pimpinannya. Semua ini bikin investor asing makin ragu buat taruh uang di sini. Pukulan terakhir datang dari Goldman Sachs. Mereka merilis skenario terburuk. Kalau MSCI sampai menurunkan kasta pasar Indonesia jadi pasar perbatasan atau frontier market, dana asing yang bakal kabur bisa lebih dari 13 miliar dolar. Ini bukan lagi sekedar peringatan. Ini ancaman nyata yang bikin para investor raksasa langsung lari tunggang langgang cari pintu keluar. Oke, kita udah bedah semua masalahnya, dari akar sampai ke puncaknya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada jalan keluar dari krisis ini? Gimana respon pemerintah? Dan apa harapan kita untuk masa depan? Untungnya, pemerintah dan OJK nggak tinggal diam. Mereka bergerak cepat dengan paket reformasi yang punya 4 pilar utama. Tujuannya cuma satu, menjawab langsung semua keluhan dari MSCI. Caranya gimana? Menaikkan syarat free float, memaksa perusahaan lebih transparan soal kepemilikan, mendorong perusahaan-perusahaan raksasa untuk IPO, dan membuat standar laporan ESG yang seragam. Jadi, inilah agenda ke depan yang wajib kita semua pantau. Saat ini, fokus utamanya adalah menerapkan aturan baru soal free float. Lalu di awal tahun 2026, PR besarnya adalah menstabilkan rupiah dan membuktikan ke dunia bahwa anggaran negara kita aman. Dan momen penentuannya, bulan Mei 2026. Saat itulah MSCI bakal mengeluarkan rapor yang akan memutuskan nasib kita. Apakah kita tetap di liga utama pasar berkembang atau kita terdegradasi. Pada akhirnya, mungkin kutipan ini bisa merangkum semuanya dengan baik. Kejatuhan yang sangat menyakitkan ini bisa jadi adalah biaya sekolah yang memang harus kita bayar. Sebuah tamparan keras yang memaksa kita semua untuk membereskan masalah di pasar modal yang sudah dibiarkan terlalu lama. Tujuannya, agar ke depan pasar kita jauh lebih kuat, transparan, dan dipercaya dunia. Ya, mungkin kita harus sakit sekarang untuk bisa sembuh total di masa depan. Tentu saja, sebagai penutup, perlu diingat ya, semua pembahasan ini tujuannya untuk informasi dan edukasi, bukan nasihat untuk jual atau beli saham. Pasar itu selalu punya risiko, jadi pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri dan kalau perlu berkonsultasi dengan profesional keuangan sebelum mengambil keputusan investasi apapun.